Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, yaitu bagian kedua di materi kita program linier. Nah, baik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah pertama, bagaimana menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan menggambar grafiknya, lalu menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum yang dimaksud adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, nanti kita perhatikan apa yang ditanyakan pada contoh soal. Baik, pada contoh ini kami berikan, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kemudian carilah nilai maksimum dengan bentuk objektif atau fungsi sasaran yang diberikan. Nah, bisa kita lihat sistem pertidaksamaan yang diberikan ini. Ada X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0, 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 16, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 16, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Fungsi objektif yang diberikan adalah fx, y sama dengan 3x tambah 5y. Nah, jadi disebut sistem pertidaksamaan linier itu adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier. Jadi disebut sistem jika terdiri lebih dari satu pertidaksamaan linier ya. Nah, sekarang baik, jadi bagaimana cara menyelesaikannya ini? Pertama, kita harus dulu menentukan penyelesaiannya ya. Jadi kita kerja ini, diingat ini sistem pertidaksamaan yang diberikan. Nah, pada pertidaksamaan, jadi ini 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 16. Dari mana diperoleh? Dari sini tadi ya. Jadi kita akan mencari berapa nilai titik x, y dari pertidaksamaan ini. Nah, seperti biasa, jadi sebelum pertidaksamaan ini kita rubah dulu ke bentuk persamaan. Jadi 2x tambah y diubah menjadi sama dengan 16. Nah, bagaimana ini? Kita misalkan dulu, selalu kita misalkan itu kalau x-nya 0, berapa y-nya? Nah, diperoleh y-nya sama dengan 16. Sehingga x, y itu berarti 0,16 titiknya ya. Selanjutnya kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8. Sehingga ditulis titik 8,0. Nah, bagaimana caranya diperoleh ini? Bisa kita lihat. Nah, dari persamaan tadi ini ya, 2x tambah y sama dengan 16. Berarti kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0 ya. 2 kali 0 tambah y sama dengan 16. 2 kali 0 kan 0. Jadi 0 tambah y sama dengan 16. Berarti y-nya sama dengan 16. Nah, itu diperoleh nih ya. Jadi titiknya selalu ditulis x dulu baru y, berarti 0,16. Nah, begitu juga saat y sama dengan 0, maka x sama dengan 8. Nah, caranya tadi diperoleh, yaitu 2x tambah y, jadi persamaan ini ya, tetap kita tulis 2x tambah y sama dengan 16. Karena y-nya sama dengan 0, kita misalkan, berarti ditulis 2x tambah 0 sama dengan 16. Jadi 2x sama dengan 16. Nah, disederhanakan 2x artinya 2 kali ya. 2 kali x, kebalikannya kali bagi. Berarti 16 bagi 2. 16 bagi 2, x-nya sama dengan 8. Olehnya itu diperoleh tadi ini 8. Sehingga titiknya ditulis x, y berarti 8,0. Nah, itu untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya ada pertidaksamaan lagi, yaitu x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 16. Jadi kita rubah dulu ya menjadi persamaan. Jadi ini pertidaksamaan, kita rubah menjadi persamaan seperti ini. Ya sama dengan tadi. Jadi kita misalkan lagi x-nya sama dengan 0, gitu ya. X sama dengan 0, y sama dengan 8. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 16. Tentu titiknya ya, x, y berarti 0, y-nya 8, 0,8. X, y berarti 16,0 ya. Nah, sama tadi cara kerjanya. Coba kita lihat.
dari ini yang warna biru ya, X tambah 2Y sama dengan 16. Nah ini X nya 0, berarti 0 tambah 2Y sama dengan 16. Nah 2Y sama dengan 16, berarti Y nya, nah ini 16 dibagi 2, 16 bagi 2, 8. Nah ini tadi 8. Nah selanjutnya bisa kita lihat cara yang kedua, yaitu ini. Kalau Y nya ya 0, berarti tetap ini ya, kita ulang. X tambah 2Y sama dengan 16, berarti X tambah 2 kali 0, karena Y nya 0 sama dengan 16. 2 kali 0 kan 0, berarti X sama dengan 16. Berarti X nya 16, X, Y, berarti titiknya 16,0. Nah, jadi selanjutnya ada pertidaksamaan lagi yang ketiga, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Nah, sehingga bisa ditulis dalam bentuk persamaan ini, X tambah Y sama dengan 10. Nah, kita ulang lagi seperti tadi pemisalan. Jadi kita misalkan selalu X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kalau X nya 0, berapa Y nya? 10. Tentu kalau ini ya, X nya 0 berarti 0 tambah Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10. Sehingga diperoleh titiknya 0,10. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau Y nya sama dengan 0, berarti X tambah 0 sama dengan 10. Itu kalau disederhanakan menjadi X sama dengan 10. Berarti X, Y titiknya 10,0. Nah ini diingat ini ya, jadi nanti yang biru ini mewakili grafik gambar kita yang warna biru. Yang hijau mewakili gambar di grafik kita itu yang hijau, yang hitam ya. Nah, selanjutnya mari kita gambar. Jadi titik-titik ini tadi 0,16, 8,0 ini persamaannya ya, 2X tambah Y sama dengan 16. Kemudian untuk yang warna biru ini X tambah 2Y sama dengan 16, ini titiknya ya, 0,8, X nya 0, Y nya 8. Titik 16,0, X nya 16, Y nya 0. Yang warna hijau itu titiknya 0,10 dan 10,0. Nah, baik, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Untuk yang warna hitam tadi, untuk persamaan yang pertama ini ya. Jadi ini titiknya berapa tadi? 8,0 ini ya. Ini 0,16. Ya, kita tulis dulu persamaannya 2X tambah Y sama dengan 16. Jadi selalu ditulis ini ya, mengingatkan kita pada garis persamaan yang dimaksud. Nah, ada tadi pertidaksamaannya lebih kecil dari, sama dengan. Karena lebih kecil dari, maka tentu nilai daerah penyelesaiannya di bawah ya, lebih kecil dari 16 ya, di bawahnya ini ada 10, ada 8 dan seterusnya. Nah, tentu yang diarsir yang tidak termasuk daerah penyelesaian, dan saya kira itu sudah pernah kita ada materi di materi pertama ya. Jadi kita sepakat bahwa daerah yang diarsir adalah daerah bukan daerah penyelesaian. Nah, karena pertidaksamaannya lebih kecil, berarti daerah penyelesaiannya ke bawah ya. Jadi kita arsir, ya ini tadi persamaannya kita arsir yang sebelah kanan. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, selanjutnya kita ambil lagi persamaan yang kedua. Nah ini ya, yang biru tadi itu berapa tadi? Nah, kalau ini kan 16,0, 0,8 titiknya. Nah, karena kurang dari ini ya, kurang dari atau sama dengan 16 lebih kecil, tentu dari penyelesaiannya di bawah, berarti yang diarsir di bagian atas ya. Nah, kita arsir ini. Nah, kita arsir seperti yang ada di gambar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan lagi gambar untuk persamaan ini. Yang ketiga, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Ya, ini saya pindahkan untuk sebagai pengingat saja supaya kita tidak lupa. Yang warna hijau tadi ini ya. Oke, kita lihat, sudah muncul garisnya. Nah, sini 10,0, 0,10. Karena dia pertidaksamaannya lebih kecil juga, tentu arsirannya ke atas, daerah penyelesaiannya ke bawah ya, di bawah. Sehingga bisa diarsir seperti ini. Jadi kalau menggambar begini sebaiknya menggunakan tinta berwarna supaya nampak jelas daerah-daerah yang dimaksud. Nah, apa yang terpenting di sini juga, jadi persamaannya kita tulis ini ya, X tambah Y sama dengan 10. Nah, yang terpenting juga menggambar begini, skalanya harus benar.
Jadi kalau di sini saya ambil ya kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, nanti tergantung soalnya kalau ratusan mungkin angka hasilnya bisa menggunakan kelipatan yang lebih besar lagi. Bisa 5, 10, 15. Yang penting skalanya ini perbandingannya sama. Supaya gambarnya supaya gambarnya sesuai dengan instruksi soal. Kalau ratusan mungkin 10, 20, 30 itu ya. Itu yang diingat. Nah, selanjutnya kita akan ini X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih besar. Tentunya kalau X lebih besar dari 0 ya 1, 2, 3 ya. Nah, yang dimaksud itu kita lihat grafiknya di sini, arsirannya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita arsir. Karena di sini kan min 1, min 2 jadi sumbu X ini yang kita arsir ini. Ini X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ini Y lebih besar dari 0. Nah, kita arsir juga yang di bawah ya. Karena di sini kan negatif. Ini min 1, min 2 dari sumbu Y. Nah, kita arsir juga seperti terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya tentu sudah mulai nampak di mana daerah penyelesaian. Dan tidak kena arsiran ya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi itu instruksi soal. Nah, sehingga bisa kita tuliskan daerah penyelesaiannya berada di sini. Nah, namun bagaimana jadi diingat? Kita sudah menggambar daerah penyelesaian. Namun ada titik potong di sini. Coba perhatikan, ini kita harus cari ini. Titik potong, jadi untuk menentukan nanti nilai optimum. Ya, tergantung soalnya maksimum kah atau minimum. Untuk menentukan nilai optimum itu ya cukup kita perhatikan ini. Nah, karena ada titik potong, berarti kita harus cari ini titik potong. Kalau ini yang termasuk daerah penyelesaian kan ini garis hitam dan hijau. Ini juga biru dan hijau. Kalau hitam dan biru ini tidak termasuk ya, karena bukan daerah penyelesaian ini. Kalau dari gambar bisa kita lihat tidak kena arsiran. Dia kena arsirannya, jadi bukan daerah penyelesaian. Jadi yang termasuk ini hitam dengan hijau, biru dengan hijau. Nah, menentukan titik potong itu dulu pernah kita pelajari. Caranya yaitu menggunakan eliminasi atau substitusi atau kita gabung ya. Nah, itu perlu kita tahu. Jadi yang memenuhi daerah penyelesaian diingat dulu itu ada pernah disebutkan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan atau sasaran dalam daerah penyelesaian pertidaksamaan cukup diselidiki titik-titik yang berada di sudut-sudut daerah penyelesaian. Nah, yang nanti kita mau selidiki nih 0,0 berapa ini? 8,0. Jadi ini tidak termasuk ya. Yang kita cari tadi itu tidak termasuk karena bukan daerah penyelesaian. Ini juga berapa? 0,8 dan titik potongnya. Ada 2 titik potongnya, harus kita tahu ini. Nah, yang satunya lagi ini tidak perlu kita cari karena bukan daerah penyelesaian. Ya, saya kira dimengerti ya. Baik, jadi selanjutnya kita misalkan titik potong A. Nah, kita ambil yang warna biru dengan hijau ini ya. Saya misalkan ini biru dengan hijau. Biru tadi itu ini kan persamaannya. X tambah 2Y sama dengan 16 ini ya. Kemudian yang hijau persamaannya bisa kita lihat di garis ini. X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini kita gunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, mana yang bisa kita? Ini bisa langsung kita eliminasi. Nah, yang bersesuaian supaya hilang, nah, kita kurang ya. Jadi dikurang ini ya, supaya ada hilang X kurang X 0. Nah, 0 tidak perlu ditulis ya. 2Y dikurang Y. Di sini ada 1Y ya. Berarti 2Y dikurang 1Y sama dengan 1Y. Nah, satunya tidak ditulis. Jadi tulis Y. Selanjutnya 16 dikurang 10, 6. Nah, sehingga sumbu Y-nya ini, titik potongnya Y ini 6 ya. Kalau kita perhatikan di sini 6. Ini kan tadi 2, 4, 6 ya. Ini lurus dengan 6 ini. Perhatikan di titik itu. Nah, selanjutnya boleh juga digunakan eliminasi lagi. Nah, namun yang lebih mudah kita substitusi untuk mencari nilai X. Apa itu substitusi? Mengganti. Kita ganti variabel yang sudah ditemukan, yang sudah didapat, Y sama dengan 6 ke persamaan. Nah, pilih salah satunya di sini, terserah mana yang mau diambil.
Nah, saya coba ini X tambah Y sama dengan 10. Sehingga bisa ditulis X tambah Y-nya tadi berapa didapat? 6. Ini ya, dari sini. Berarti X tambah 6 sama dengan 10. Nah, ini kalau disederhanakan, jadi kedua ruas dikurang 6. Nah, jadi seperti terlihat ya, dipindahkan ya 10 kurang 6. Nah, 10 kurang 6 itu kan 4. Sehingga titik potong A diperoleh 4, 6, X-nya 4, Y-nya 6. Berarti 4,6. Jadi selalu ditulis X dulu baru Y. X-nya 4 ya, 4,6. Nah, masih ada titik potong yang belum kita cari. Ini lagi yang hitam dengan yang hijau. Kita misalkan ini titik potong B. Sini ya. Jadi kalau tadi ini 4,6 berarti 4, ini lurusnya ya 6. Itu kalau skalanya benar, sesuai dengan apa yang kita peroleh dari hasil pencarian tadi melalui metode eliminasi dan substitusi. Baik, kita maju di titik potong B, nah, yang hitam ya. Jadi saya sengaja ambil ini warnanya supaya gampang ditemukan. Nah, untuk ini titik potong ini ya, 2X tambah Y sama dengan 16. Yang hijau X tambah Y sama dengan 10. Ternyata ini bisa dieliminasi. Bisa langsung kita eliminasi, bisa langsung ada dihilangkan variabelnya. Supaya ada hilang berarti harus dikurang. Yang mana itu Y kurang Y kan 0 ya. Nah, Y kurang Y 0, tidak perlu ditulis. Jadi 2X dikurang X, ini 1 tadi ya, 2 kurang 1, 1X, berarti X. 16 dikurang 10, 6. Nah, sehingga diperoleh melalui metode eliminasi ini X-nya sama dengan 6. Kalau kita lihat titik potong ini, hitam dengan hijau, nah, dia lurus dengan angka 6 ya. Ini kan tadi kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita substitusi dengan seperti tadi. Kita substitusi X sama dengan 6 ke persamaan. Nah, pilih lagi di sini sembarang. Ya, hasilnya sama ya. Kalau kita kerja dengan teliti itu. Nah, ini yang terlihat lebih mudah. X tambah Y sama dengan 10. X-nya sama dengan 6. Kita ganti. Jadi substitusi artinya mengganti. Ganti X dengan 6. Berarti 6 tambah Y sama dengan 10. Nah, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 4. Sama tadi ya, 10 dikurang 6. Ini kan positif. Nah, berarti harus dikurangkan di sini supaya hilang angkanya itu. Hasilnya 0. Berarti Y sama dengan 4. Nah, berarti berapa titiknya itu? Nah, X, Y berarti X-nya 6, Y-nya 4. Berarti 6,4. Nah, tolong diingat ya, titik-titik tadi yang memenuhi daerah penyelesaian untuk menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum. Nah, berarti yang memenuhi mulai dari sini 0,0 gitu ya, 8,0. Ini berapa tadi titik A? Nah, titik A itu 4,6, titik B 6,4. Nah, ini juga tadi ini daerah penyelesaian semua. Itu kita mau uji melalui fungsi tujuan yang diberikan. Oke, saya kira dimengerti ini. Selanjutnya, nah ini tadi fungsi objektif di soal yaitu 3X tambah 5Y. Sekarang kita uji ya. Nah, kita mulai pertama, titik 0,0. Kita masukkan ini, persamaan ini fungsinya 3X tambah 5Y. 3X tambah 5Y. Jadi selalu kita uji di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0 tambah 5 kali 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji lagi titik yang lain, yaitu 8,0. Tetap kita tulis dulu ini, 3X tambah 5Y berarti 3X-nya 8 ya. Y-nya 0, berarti 3 kali X, 3 kali 8. Tambah 5 kali 0. 3 kali 8, 24. Tambah 5 kali 0, 0. Sehingga hasilnya 24. Nah, kita lihat lagi titik yang lain tadi yang memenuhi daerah penyelesaian, yaitu titik 0,8. Ya, dengan cara yang sama berarti 3 kali 0 tambah 5 kali 8 ini ya. X-nya 0, Y-nya 8. 3X berarti 3 kali 0. Ini ya. Tambah 5 kali 8. Ya, 3 kali 0, 0. 5 kali 8, 40. Nah, 0 tambah 40, 40. Ya, kita periksa lagi titik yang belum, seperti titik A. Titik A itu berapa? Ya, ini ya. 4,6 tadi. Nah, dengan persamaan fungsi objektifnya ini berarti
X-nya 4, 3 kali 4 tambah 5Y, 5 kali 6. Ini ya. 3 kali 4, 12. 5 kali 6, 30. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya 42. Nah, ada juga titik potong tadi, yaitu titik B, 6,4. Sehingga diperoleh dari 3X, ya, 3 kali 6 tambah 5Y, 5 kali 4. 3 kali 6, 18. 5 kali 4, 20. Kalau dijumlah ini, 18 tambah 20, 38. Nah, inilah daerah penyelesaiannya tadi kita uji. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai maksimumnya? Nah, jadi nilai maksimum karena yang ditanyakan di soal tadi, carilah nilai maksimumnya. Nah, cari mana yang tertinggi tadi di sini. Nah, saya kira sudah kelihatan ya, yang tertinggi, yang maksimum. Nah, kita peroleh berapa? Ya, sudah terlihat, yaitu 42. Jadi nilai maksimum adalah 42. Pada titik berapa tadi ini? Titik 4,6. Ya, saya kira itu ya penjelasan kita, materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.